Dari Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Seorang penyanyi dengan kesuksesan luar biasa. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Alor, ini artis Anda. Senang banget kedatangan Anmes akhir. Satu lirik yang begitu menyentuh. Senyumlah, syukurilah hidupmu. Apa yang paling kamu syukuri saat ini, Anmes Kamali? Yang paling disyukuri saat ini ya, seperti yang Kak Karyan tadi sempat bilang kalau Anmes berasal dari Alor. Jadi spoiler aja, Alor tuh tempatnya indah banget. Betul. Cuman terpencil banget. Tapi hal yang paling disyukuri adalah anak Alor bisa sampai di sini, ketemu sama kakak-kakak semua di sini. Wow. Kota biar tidak mudah bagi seorang Anmes dari Alor, Nusa Tenggara Timur untuk hadir membuktikan bahwa dia adalah seorang penyanyi berkualitas di Indonesia. Kita akan lihat perjuangan Anmes dari Alor untuk Indonesia. Ini dia. Anmes, boleh cerita nggak sih sama kita kehidupan Anmes ketika di Alor tuh seperti apa sih? Kalau di Alor sih kehidupannya menyenangkan sebenarnya. Semuanya terhindar dari media sosial, nggak pegang HP. Dan di sana juga masih original. Orang-orang di sana juga kalau mau bergaul, abis itu mau kegiatan kekeluargaan itu masih yang benar-benar tulus gitu loh. Jadi kalau balik ke sana ya kayak refreshing aja. Jadi kalau udah penat di sini, udah capek bikin lagu, udah capek mau bikin musik kayak gimana, nanti balik lagi ke sana, refreshing. Nah, balik inspirasi lagi. Di sana cari duit gimana? Kalau cari duit biasanya di sana lebih banyak kayak petani, nelayan. Oke. Masih yang original banget, man. Tapi Anmes ini kan dari keluarga musisi ya. Ayah Anmes juga kan sama seperti Anmes juga dulu pernah ikut sama-sama keliling ya sebagai musisi keliling. Saat itu strugglingnya atau kesulitan dalam mencari rezeki bagi keluarga Anmes itu seperti apa sih? Kalau kesulitan ya semua orang pasti pernah sulit. Cuman di lagu Senyumlah Anmes juga sempat jelasin bahwa kita ketika merasa kita sulit banget, kita harus tahu masih banyak yang lebih susah. Cuman kalau kesulitan yang mau dibahas di sini adalah ketika kerjaan papanya Anmes itu kan sebagai musisi. Kita musisi itu tahu bahwa kita selalu mendapatkan uang ketika ada job aja gitu. Jadi nggak seperti mohon maaf kayak pegawai yang sudah ada gaji atau jaminan dalam sebulan atau kedepannya sudah ada jaminan hidup segala macamnya. Anmes tuh di rumah sama keluarga selalu diandelin tuh, yang paling diandelin adalah papa. Jadi kalau dia sakit nggak ada job ya kita nggak makan. Jadi pernah sekali kita tuh nggak ada job sama sekali. Jadi sempat ngutang, habis itu ngerasain makannya cuman daun kelor doang. Ya itu emang hal yang biasa, tapi yang paling Anmes bangga sama orang tua adalah rasa syukur yang mereka tanamin ke dalam kita anak kakak dan adik. Jadi kita tuh rasa syukurnya tinggi banget walaupun memang makannya cuma seadanya. Bahagia sekali. Bahagianya tuh beda ketika sekarang tuh walaupun bisa makan di restoran atau gimana gitu. Iya. Anmes tadi sempat bilang bahwa orang tua sampai harus berhutang. Saat orang tua berhutang, apakah memang Anmes mengetahui itu atau secara diam-diam ya? Maksudnya orang tua tidak terbuka bahwa mereka berhutang ke orang lain misalnya, atau mereka secara terbuka ke anak-anaknya bahwa kami sebagai orang tua harus berhutang untuk anak-anak? Mungkin karena waktu dia ngutangnya itu kita pas udah gede-gede, jadi ketahuan. Karena memang dari gelagatnya mereka kita nggak bisa pungkiri bahwa mereka juga nggak pandai untuk berbohong sama kita. Jadi pernah sekali papa tuh dudukin kita pas mau makan, dia bilang kayak gini, hari ini kita cuma makan singkong doang gitu. Papa minta maaf karena kita nggak ada job sama sekali, papa nggak ada job. Jadi papa berharap kita syukurin singkong ini, kita doain supaya singkong ini bisa masuk ke dalam sini dan kita kenyang semua. Dan doain supaya besok papa bisa ada job lagi, biar kita bisa makan yang enak lagi. Tapi papa janji nanti besok makan enak lagi. Dia selalu meyakinkan bahwa setiap hari itu pasti ada rezekinya. Nah, gitu. Apa dalam pikiran Anmes saat papa mendiang, minta maaf karena hari itu hanya bisa makan singkong? Waktu itu mungkin karena masih ya nggak terlalu gede-gede amat, kita mikirnya cuman ya mungkin sebagai orang tua ya tanggung jawabnya kayak gitu. Tapi ya setelah Anmes berada di posisinya dia, menggantikan dia, baru sadar, aduh, jadi kayak di posisi dia untuk ngomong kayak gitu tuh kayaknya berat banget ya. Jadi kita akan merasakan sulitnya ketika kita berada di posisi dia, tapi belum tentu kita sanggup jadi dia gitu. Tidak mudah bagi orang tua untuk bisa mengatakan hal seperti itu ya. Tapi kalau adik-adik gimana sama kakak-kakak saat itu kondisi? Kalau adik-adik semuanya ya, karena emang didikannya dari atas sama semuanya, jadi kita pasti ikut apa kata kakak gitu loh. Jadi kakak bilang apa, kita pasti nurut. Jadi waktu papa bilang gitu, kakak cuma senyum, ya kita senyum. Jadi emang didikannya emang
Ya, kalau satu bersyukur semua harus bersyukur, kalau satu nangis semua nangis, ya satu senang semua senang. Kompak. Kompak semua. Kompak sampai akhirnya menciptakan seorang Anmes Kamaling dengan kesuksesan seperti sekarang. Tapi tidak ada hal yang mudah untuk mencapai kesuksesan. Kita Ya. bahas yang satu ini. Anmesh harus mengalami berbagai ujian untuk mencapai kesuksesannya. Anmes, tahun-tahun ya terberat bagi kamu, ini cukup berdekatan sebetulnya ya. Tapi yang paling berat buat Anmes itu apa sih? Mungkin bagi Anmes sendiri sih kehilangan ya. Karena memang kehilangan kita pasti akan merasakan sakit ketika kita kehilangan orang yang kita sayang. Apalagi ketika kita kehilangan orang tersebut tapi kita belum sempat membanggakan dia. Jadi di tahun 2018 itu Anmes kehilangan kakak yang pertama di awal tahun, sama di akhir tahun kehilangan mama. Jadi mungkin dari 2018 itu adalah tahun terberatnya Anmes Kamaling. 2018. Tapi di 2016 kamu juga kehilangan mendiang ayahanda tercinta. 2014. 2014, mohon Yes, maaf ya. betul. 2014. Padahal saat itu posisinya kamu selalu ngamen dalam tanda kutip menjadi musisi keliling bersama dengan mendiang ayahanda tercinta. Berarti ketika mendiang berpulang, mau tidak mau kamu menggantikan posisi beliau. Betul. Jadi emang karena Anmes itu satu-satunya cowok di rumah. Iya. Jadi ketika kehilangan papa pun ya mama juga sempat bilang ke orang-orang yang datang pas waktu melayat gitu. Anmes tuh belum bisa gitu. Kok bisa Tuhan ambil secepat ini? Tapi itulah cara Tuhan. Ketika papa dipanggil pulang, belum tentu maksudnya papa kalaupun papa masih ada, Anmes kayaknya nggak bisa seperti saat ini. Karena di zaman itu masih kelas 3 SMA, mungkin masih zamannya kita main-main sama teman-teman. Nongkrong-nongkrong, nggak pernah terbesit di pikirannya Anmes untuk ya bikin lagu, main musik sana sini, ngidupin keluarga. Jadi mungkin itu cara Tuhan buat Anmes tuh sadar bahwa ya lu tuh laki-laki sendiri gitu, lu punya tanggung jawab besar untuk 4 bidadarinya. Anmes dan menyadari kalau talentanya Anmes itu Ya. bisa benar-benar bermanfaat ya. Betul. Armes, berarti lagu-lagu kamu tuh banyak terinspirasi dari kisah pribadi. Ya, Salah Kalau- satunya yang ku ingin saat ini Hanya Rindu. itu karena buat mama, buat papa, buat kakak gitu. ya. Rinduan buat siapa? Hanya Rindu ini kebetulan semua lagunya Anmes tuh pasti semua dari kisah pribadi. Kisah pribadi ya. Kamu tulis sendiri? Tulis sendiri. Anmes, berbicara kerinduan, kita akan mengajak seorang Anmes Kamaling untuk hadir dalam Suara Kerinduan. Mari kita berpindah tempat, Anmes Kamaling. 2014 kehilangan ayahanda tercinta. 2018 kehilangan ibunda dan juga kakak tercinta. Oke. Tidak mudah bagi seorang Anmes Kamaling. Kita punya sebuah telepon di sini, Anmes. Kita akan membacakan sebuah kalimat. Oke. Nanti kamu boleh lanjutkan kalimat ini dan tentunya kamu sebutkan terlebih dahulu kerinduan ini untuk siapa. Oke. Anmes Kamaling. Yep. Jika kamu bisa menelpon dan ngobrol dengan mendiang papa dan mama, apa yang ingin kamu sampaikan? Silakan angkat teleponnya. Oh iya. Mungkin gak banyak ngomong ya, cuma Anmes mau nyanyiin aja. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Cukup lah. Berat. Ada kalimat yang ingin kamu sampaikan? Nggak ada. Karena kehadiran sana juga nggak apa-apa. kehadirannya mereka itu lebih penting dari kata-kata yang dirangkai dengan indah sih sepertinya. Oke, baik. Selanjutnya, jika kamu bisa menelpon dan ngobrol dengan almarhumah kakak tercinta, apa yang akan kamu ceritakan tentang kamu saat ini? Silakan. Selamat pagi kakak Ati. Ini kakak punya adik yang paling kakak sayang. Sekarang beta lagi di pagi-pagi Ambyar. Sebelumnya kemarin beta sempat ke Danau Kelimutu, tempat kita foto berdua. Dan kemarin beta sendiri, sepertinya suasananya berbeda kemarin. Karena Anmes datang sendiri, foto selfie sendiri, tapi kakak tidak ada. Jadi mungkin
lewat telepon ini, beta cuma mau sampaikan kalau beta sayang sekali sama kakak. I love you kakak. Itu semua kejadian tahun demi tahun, kehilangan demi kehilangan yang membentuk seorang Anmes Kamaling. Ya. Anmes, seandainya bisa menyampaikan sesuatu untuk diri kamu sendiri, apa yang kamu sampaikan? Anmes Kamaling, lu sudah menjadi Anmes yang hebat, sudah menjadi harapan keluarga yang hebat. Jangan pernah lu berpikir lu adalah seorang bintang yang besar. Jangan pernah lu berpikir bahwa lu seorang yang terkenal. Mungkin lu harus berpikir bahwa lu akan menjadi Anmes Kamaling ketika lu di panggung atau lu di tempat entertain. Tapi ketika lu turun panggung, lu keluar dari panggung lu harus tetap jadi Anmes Kamaling yang disayang orang-orang Alor. Jangan lupakan itu. Bukan hanya orang Alor sepertinya, masyarakat Indonesia menyayangi perjuangan seorang Anmes Kamaling. Luar biasa perjuangan yang harus kita apresiasi. Anmes Kamaling dengan perjuangan from zero to hero. Dari makan daun kelor, ya kan, sampai akhirnya sekarang dia bisa membuktikan membeli rumah di Jakarta. Kita mau kasih artikel yang satu ini ya. Sukses berkarir di Jakarta, Anmes Kamaling bisa beli rumah. Anmes, kita ikut bahagia. Akhirnya kamu punya rumah di Jakarta. Terima kasih Tahun kakak. berapa kamu beli rumah? 2021. 2021. After COVID. Setelah COVID. Oke, Anmes, tidak mudah pastinya ya. Apalagi 2018 kamu juga sempat minjem uang sana sini untuk pemakaman mendiang kakak kamu. Ya. Setelah akhirnya kamu bisa membeli rumah, saat itu dalam pikiran kamu apa yang terbesit? Ya, bersyukur aja karena sudah ada tempat di mana Anmes tinggal, dan yang paling dipikirkan dalam dirinya Anmes bahwa sudah ada tempat singgah untuk keluarganya Anmes ketika dia mampir ke Jakarta. Ya, itu aja udah. Itu udah cukup. Itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Bersyukur ya. Walaupun kedua mendiang ayah dan juga ibu tidak bisa menyaksikan apa yang kamu dapatkan Betul. sekarang ini ya. Sekarang di Jakarta tinggal masih Pak Anmes? Sama adik cewek, SMP kelas 2 namanya Indah. Dia lagi ujian dia. Anmes, kan udah punya rumah di Jakarta, udah punya kendaraan apa? Mau apa lagi? Apa yang ingin dicapai? Mau apa lagi? Paling yang paling Anmes harapkan adalah kedepannya Anmes bisa punya tempat. Sekarang lagi dibangun sih tempat produksi sendiri, label sendiri. Oh, wow. Ya, Production house ya? Production house namanya Kamaling Musik. Jadi awal tahun bakal berjalan. Doakan supaya lancar. Congratulations. Ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan dan diberikan kesuksesan. Amin, amin. Ngomongin soal kesuksesan, lagu Anmes Kamaling, Anugerah Terindah juga jadi viral di media sosial. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambia. Tentang anugerah terindah. Karena kita juga yakin bahwa anugerah terindah yang dimiliki oleh kamu adalah perjuangan kamu. Tidak mudah menyerah. Saat itu kamu memenangkan ajang pencarian bakat. Tapi sayangnya 1 tahun kemudian ternyata memenangkan ajang pencarian bakat belum tentu bisa memberikan materi yang berkecukupan bagi kamu. Buktinya ketika kakak kamu meninggal, kamu harus meminjam uang untuk pemakaman. Betul. Jadi kita jangan berpikir ketika mendapatkan batu loncatan. Anmes sebut ajang pencarian bakat itu adalah batu loncatan. Ya. Karena ketika Anmes nggak ikut Rising Star di waktu itu pun kayaknya nggak bakal ada di saat ini, ada di titik ini. Cuman ketika lulus, Anmes menganggap bahwa itu adalah batu loncatan dan itu cuma sertifikat doang. Ya. Akses di mana Anmes bisa berkarya di industri musik Indonesia. Dan dan itu bukan segalanya ketika kita memenangkan ajang pencarian bakat. Karena emang dari situ ujian sesungguhnya datang. Mau bikin lagu nggak tahu sama siapa, lari ke sana ke sini orang pada nggak mau. Akhirnya lagu sendiri pun juga ditolak, bikin musik pun ditolak, bikin lagu ya semua ditolak karena emang kita bukan siapa-siapa. Walaupun sudah memenangkan ajang pencarian bakat, dan masih banyak orang lain yang lebih jago dari Anmes. Anmes, maaf. Ya. Minjem ke siapa saat itu uangnya? Kebetulan ada bos dulu. Waktu itu Anmes sempat jadi honorer di salah satu substansi, dan memang orang itu yang selalu bantuin Anmes, dia selalu support Anmes di bidang musik. Jadi ketika Anmes ada sangkut paut sama keluarga yang memang butuh banget, pasti Anmes pinjamnya ke dia. Pinjem berapa untuk pemakaman mendiang? Waktu itu pinjam 10 juta. 10 juta. Karena buat tiket, buat bayar peti dan segala macam tuh emang nggak bisa sama sekali. Siapa namanya?
Dia sebenarnya nggak mau disebutin namanya. Apa yang ingin disampaikan? Singkat. Tuhan jaga. Dia nggak mau disebutin namanya. Tuhan jaga selalu ya. Tuhan jaga selalu, termasuk Tuhan jaga selalu Anmes Kamaleng, termasuk Ya, juga karya-karyanya dan juga lagunya yang viral di media sosial, Amin. Anugerah Terindah.